Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya pertemuan kita di mana pada hari ini kita coba menjelaskan ya atau juga menyampaikan alat statistik kualitatif gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah menjelaskan ya uh, menggunakan aplikasi kuantitatif gitu ya, di mana aplikasi gratis gitu ya, yang dalam hal ini bebas copyright gitu kan, minggu lalu gitu ya, yaitu R statistik, statistik R gitu ya. Nah, sekarang kita coba juga alat lain gitu ya, alat statistik kualitatif gitu ya, yang namanya MaxQDA gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat apa gitu ya, berminat Kualitatif. melakukan riset gitu ya, yang sifatnya campuran gitu ya, mix method gitu ya, kualitatif gitu ya dengan kuantitatif gitu ya, maka software MaxQDA ini juga sebagai alternatif Bapak Ibu gitu ya untuk penyelesaian kasus-kasus yang bersifat kualitatif begitu ya. Nah, dalam hal ini MaxQDA ini apa gitu ya. Nah, jadi MaxQDA ini adalah uh, software untuk analisa data kualitatif. Nah, ini ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk kuantitatif. Yang dikatakan dengan analisa kualitatif di sini adalah mengolah ya atau juga menganalisa yang sifatnya berasal dari sumbernya adalah interview, wawancara gitu ya. Jadi kalau wawancara apa sih buktinya gitu ya? Ya buktinya daftar wawancara gitu kan. Dan juga daftar jawaban wawancara gitu kan. Dan juga transkrip gitu ya. Jadi transkrip di sini bisa berupa video gitu kan. Artinya kalau dulu ya orang menggunakan Walkman gitu kan atau juga menggunakan tape recorder gitu ya. Nah, itu adalah transkrip gitu ya. Ya, kalau sekarang dari WhatsApp pun juga kita bisa apa gitu ya, bisa ngerekam ya. Ngerekam, nah itu semuanya adalah transkrip. Artikel gitu ya. Nah, jadi artikel juga bisa kita bahan data kita ya di dalam riset kualitatif ini. Kemudian juga dokumen. Ya, dokumen artinya kepingan artikel, koran dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga hasil diskusi ya, kemudian hasil pernyataan online ya di Facebook gitu ya atau di medsos gitu ya. Kemudian juga di web page ya, di website. Kemudian juga di field note ya, catatan-catatan ringkas gitu ya, di agenda, buku agenda. Video juga bisa, gambar juga bisa, suara juga bisa gitu kan. Kemudian juga grafik juga bisa dan juga data bibliografik juga bisa. Nah, ini kelebihan dari MaxQDA ya. Jadi analisanya adalah untuk analisa studi kasus ya. Atau Bapak Ibu melakukan FGD ya, atau juga Bapak Ibu melahirkan teori dasar ya, grounded teori, analisa konten ya. Dengan kata lain ini adalah semuanya metode mix method. Jadi MaxQDA di sini apa ya, tidak hanya terbatas pada satu metode aja ya, tapi banyak metode. Nah, ini inilah MaxQDA. Dan benefit kita menggunakan software ini gitu ya, apa sih manfaatnya, apa sih kelebihannya gitu ya. Kelebihannya dibanding dengan yang lain, ya kita bisa mengimport teks. Nah, ini ya, mengimport table, mengimport gambar gitu ya, mengimport video, ya, mengimport Twitter ya, dan juga hasil survei. Dan juga eh, pengetahuan manajemen ya, dan juga mentranskripsi seluruh media file ya. Dan juga analisanya adalah analisa kategori. Jadi nanti kategorinya pakai apa gitu ya. Ya kategorinya dengan diagram ya, dengan scatter ya. Nah, jadi kita mengkategorikan untuk menggambarkan analisa itu, nah banyak teknik di sini. Ya, kalau kalau Ipius kalau apa ya? Apa kemarin apa NVivo gitu kan, atau juga
kemarin Atlas kita udah tahu ya bagaimana mengkategorikan visualisasi gitu ya, dan link dan juga anotasi ya. Jadi membentuk subdirektori. Bagaimana juga bisa menganalisanya, kita menyisip bisa, memfilter bisa, mengidentifikasi bisa, dan juga menyajikan informasi yang relevan bisa. Kemudian juga bisa meringkas data ya, dan meringkas gambar visual ya, mengekspornya dan menyajikan hasil. Nah, kalau dia tanpa kita gambaran kualitatif itu ya melebar ya. Nah, ini gambarnya kalau kita tanpa Max QDA ya. Jadi kita tidak bisa merangkum eh, apa kesimpulan wawancara gitu. Banyaknya wawancara itu gitu kan, transkrip gitu ya. Tapi kita mengambang gitu kan. Nah, ini. Tapi dengan Max QDA ini, nah ini berhasil kita rapikan ya. Rapikan ya dengan gambar berikut. Dan Max QDA ini tampilannya nih. Tapi sebelum membahas tampilan, kita lihat dulu lah ya. Yang namanya di mana ini diperoleh Max QDA dan bagaimana caranya memperolehnya. Kita lihat. Oke. Nah, jadi untuk udah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah, Prof. Ya, sudah ya. Baik. Terkadang nggak bisa dilihat ya. Nah, jadi kita supaya kita tidak apa gitu ya, tidak menggunakan software bajakan lah ya. Karena nantinya ya kita nggak tahu ke depan gimana gitu kan. Nah, jadi amannya kita mendapatkan aplikasinya Bapak Ibu download ya dari webnya langsung ya. Jadi ini maxqda.com. Nah, jadi dengan maxqda.com di sini maka di sini ada harganya gitu ya. Harganya dan juga versi trialnya. Artinya Bapak Ibu juga bisa gunakan yang namanya student version gitu ya. Nah, silakan nanti gunakanlah free trial mencobanya ya untuk analisa kualitatif ya. Berapa harganya? Ya, jadi kalau kita mau menggunakan trial ya, tinggal klik ya di sini start your free trial. Kemudian kalau harganya ya kita lihat ya. Nah, di sini harga Mesh QDE lagi loading ya. Dan sekarang ini Max QDE 12 ya, paling tinggi, Pak Ibu ya. Nah, ini kita lihat harganya lagi loading. Eh, Ya, kalau bajakannya ya banyak gitu kan. Di Shopee juga di link-link internet ya banyak menawarkan yang bajakannya gitu kan atau yang cracknya. Tapi kita ya jangan nggak usah lah ya. Artinya di sini kita coba dulu apa ya langsung beli dari webnya. Tentu saja ya menggunakan kredit card ya. Kalau kita mau mengerjakan dia ya 3 orang kongsi gitu ya. Atau juga dari institusi gitu ya beli lisensinya ya supaya apa ya maju gitu ya setidaknya kita belilah gitu ya untuk trialnya kita gunakan untuk mahasiswa kita ya setahun atau juga 2 tahun ya dari web ini. Nah ini cukup lama ya internetnya sekarang agak apa dia cuaca kurang mendukung memang di Medan ini dan internet juga jaringannya kurang bagus ya. Ini padahal saya langganan ini IndiHome masih juga gini dia nggak kencang internet. Nah sambil menunggu nggak apa-apa lah kita coba dulu masuk web yang lain ya. Kita masuk bahannya dulu, kita habiskan ya sambil menunggu. Nah jadi ini tampilan menunya ya ada toolbar ya biasa ya. Jadi di setiap aplikasi toolbarnya ada. Kemudian juga eh, organisir dokumen ya, kemudian juga organisir kode dan juga status bar. Jadi ada empat empat bar ini aja gitu ya. Dan di sebelah kanannya adalah mengedit dokumen ya dan juga menyisip dokumen. Nah, jadi ini tampilan menunya.
Dan kalau kita isi, nah inilah ya. Jadi dokumen organizer kita langsung terkoneksi kepada direktori laptop gitu ya. Direktori data kita ya di mana disimpan. Sedangkan kode organizer gitu ya. Nah, maka di situ ada data-data yang dalam hal ini apa ya? Di data yang sudah diberi coding gitu ya. Sudah dirapikan ya, sudah distandarisasi lah ya sesuai dengan MaxQDA. Dan editor membaca ya dokumen itu ya dibaca gitu ya. Nah, jadi eh, apa keterangan dari dokumen? Nah, itu dijelaskan di sebelah kanannya gitu ya. Sebelah kanannya dan bagaimana kalau kita mau nyisip. Nah, nyisip juga retrieve data namanya. Nah, untuk kode-kode tampilan data tadi ya bisa video, bisa gambar, bisa transkrip, bisa apa ya, bisa dari web, bisa dari YouTube gitu ya. Nah, data-datanya terkumpul semua seperti itu dan ditampilkan gitu ya. Bisa bisa di-rate nggak gitu kan. Nah, jadi di situ dapat dilihat ya linknya dan juga apanya ya berkaitan dengan resume jawabannya gitu ya. Dan dari data-data itu nantinya akan divisualisasi gitu ya. Nah, jadi dapatlah temanya. Jadi sifatnya MXQD ini ya memang tematik ya Bapak Ibu ya. Visualisasinya akan dihasilkan sebagai berikut. Nah, jadi dia ada gambar yang berwarna. Nah, jadi gambarnya beda gitu ya dengan yang dari dari apa NPipo dan juga dari Atlas ya. Nah, jadi untuk apanya lebih renggang deh ya. Untuk workload-nya lebih renggang. Tapi kalau apa apa namanya NPipo gitu ya, ya terlalu rapat gitu ya. Nah, jadi untuk tampilan sebagai berikut gitu ya. Jadi dari apa ya, dari transkrip, manuskrip gitu ya, dari FGD ya, maka langsung divisualisasi oleh MSUDA. Jadi inilah hasil visualisasinya ya dari pertanyaan wawancara gitu kan dari FGD tadi tersaji sebagai berikut. Nah, dan inilah Bapak Ibu copy gitu ya di disertasinya. Dan penyisipan ya kalau misalkan ada menyisip ya kita masuk ya bisa disisip di sini. Nah, inilah kelebihannya ya. Jadi ada simple retrieval, complex retrieval dan leksikal eh, mencari data ya disediain juga. Dan juga tersedia menu ekspor. Nah, ini kita ekspor lah ya dokumennya ya. Hasilnya hasil dari visualisasi gambarnya ke dalam beberapa menu gitu ya. Jadi ada tampilan grafiknya sebagai berikut. Nah, jadi ini kelebihan dari MaxQDA Bapak Ibu ya. Jadi bisa menampilkan gambar histogram ya, menampilkan gambar histogram dan menurut saya MaxQD ini ya lebih apa gitu ya. Visualisasinya lebih oke. Nah, ini. Nah, ini untuk kita mau menggambarkan kualitatif tematik ya dari menu ekspornya. Dan MaxQDA di sini juga apa ya? eh, tersedia gitu ya di beberapa ini ya. Jadi memang di Jerman ya ini mendapatkan penghargaan ya software ini tahun 2016 gitu ya. Jadi MaxQD ini asalnya dari Jerman. Dan sumber-sumber daya yang lainnya ya MaxQD itu ya bisa apa gitu ya. Nah, inilah deh ya. Jadi ada di webnya panduannya, video online-nya gitu ya, dan juga web-web webinar ya penggunaannya. Jadi cukup cukup apalah ya, cukup ini ya kita mendapatkan literasi yang memadai lah ya kalau kita mau belajar MaxQDA. Kalau saya sendiri saya dapat hibah ya mengusulkan hibah ya tahun ini. Ya saya menggunakan alat analisanya MaxQDA ini. Saya mau mencoba gitu kan. Nah ini apa gitu ya yang akan saya gunakan ya. Nggak apa-apa lah kita beli aplikasinya sekian bulan nanti kita lihat periodenya. Ada yang apanya lisensinya 3 bulan, ada yang lisensinya 1 bulan nggak apa-apa. Kita beli yang atau juga kita gunakan trialnya ya. Kalau memang analisa penelitian kita nggak terlalu rumit gitu ya. Nah, jadi ini MaxQD ini bisa juga digunakan
di Apple ya, di Mac Operation System dan juga di Windows. Dan dan MaxQDE dasarnya ya bisa apa ya? Versi standarnya bisa menganalisa kualitatif lah ya, prinsip-prinsip kualitatif ya. Sedangkan yang apa ya? Kalau yang pro-nya ya bisa advance kualitatif ya, bisa kuantitatif text analysis ya, bisa juga statistical data analytic. Nah, jadi kemampuannya juga tidak hanya kualitatif ya, tetapi juga analisa statistiknya juga cukup memadai. Yang free trial-nya ya 14 hari ya. Nah, jadi eh, full version ya tapi 14 hari gitu ya. Seperti Mayop gitu. Nah, jadi lisensinya ini ya ditawarkan pada student ya dan juga PhD candidate. Nah, jadi memang cocok nih ya untuk Bapak Ibu. Kita lihat. Oke, kemudian ya itulah ya sekilas ya gambarannya dan harganya kita lihat sebagai berikut. Oke. Nah, ini ya harganya Bapak Ibu. Jadi untuk ada kalangan akademisi, kalangan NGO, kalangan bisnis, kalangan mahasiswa, ya PhD status dan juga upgrade. Jadi kalau mau Bapak Ibu statusnya mahasiswa ya, kita beli aja yang student ya dengan melampirkan apa ya kartu mahasiswa Bapak Ibu. Nah, di sini harganya sebagai berikut ya. Dan untuk mahasiswa misalnya harganya kita lihat ya ini ya. Yang untuk yang Max QDE Pro ya kita belinya dari sini gitu ya. Di mana list harganya sebagai berikut. Kalau 6 jadi bisa 6 bulan dan bisa 12 bulan ya. Nah, jadi untuk mana? Ya, kalau mau kita apa ya, hibah penelitian gitu ya. Ya, kalau menurut saya trial version pun oke gitu kan. Tapi 16 hari lah kita fokuskan gitu kan kerjanya. Nah, kalau 6 bulan ya kalau 12 bulan ya maka harganya sebagai berikut. Oke. Ya, harganya sekitar 117 ya euro Bapak Ibu. Jadi nanti dikenakan pajak lagi nih gitu ya. Jadi untuk kalangan akademisi setahun harganya 117 euro. Jadi kalau dirupiahkan berapa itu Bapak Ibu? Ya 117 euro kali 21.000 ya. 20.000 lah ya. Jadi 118 kali 21.000. 2.500.000. Nanti ya. Nah itulah harganya Bapak Ibu untuk kalangan mahasiswa. Jadi kalau kalangan peneliti ya harganya beda lagi gitu ya. Yang untuk 12 bulan. Tapi kalau yang 6 bulan lebih murah ya, 65 euro. Dari sekitar berapa itu? 65 euro, 66 euro kali 21.000. Harganya 1.300.000. Nah, itu ya. Nah, itulah Bapak Ibu gambaran dari MaxQD ini. Nantinya bisa Bapak Ibu terapkan ya pada disertasinya gitu ya. Nah, untuk itu saya menugaskan pada Bapak Ibu ya coba gunakan menu free trial ini ya untuk kasus-kasus yang udah pernah Bapak gunakan pada apa ya, pada NPPO ya atau atlas yang udah pernah kita gunakan yang lalu. Itu ya. Nah, di menu free trial ini silakan di-download dan silakan dikerjakan gitu ya. Dan kirim linknya ke saya menggunakan itu. Dan tutorial penggunaan juga ada videonya ya di sini Bapak Ibu. Jadi video pembelajarannya ya juga ada ya di sini.
Tinggal Bapak Ibu kerjakan lah banyak ya. Coba diimplementasikan dan nanti dikumpulkan di grup aja ya. Baik, saya kira ada Prof, yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu. izin Prof, kalau pakai Google dia nggak bisa, harus pakai email lain Oh, downloadnya. Dia kalau pakai Gmail, dia ke emailnya nggak ada notifikasi. Jadi selain Gmail dia bisa. oh gitu ya. Berarti pakai Yahoo bisa ya, Pak ya? Yahoo bisa. Ya, jadi pakai Yahoo atau pakai Microsoft juga. Ya, itulah email kita downloadnya, Pak ya. Yang student version, Pak ya. Yang sudah itu trial version yang Trial ya. 14 hari ya. Ya, jadi domainnya domain Yahoo. Itu Ya, Bapak domain Ibu. Yahoo bisa. Ya, ya silakan Bapak Ibu nanti terapkanlah di disertasinya ya. Supaya tampil beda ya. Yang pertama di UIN. Izin Prof tanya, Ya, Pak. berarti ini kan rencananya saya kan menggunakan mixed method itu kuantitatifnya dengan SEM PLS, Smart PLS, Ya, Pak. terus kualitatifnya NVivo, berarti ini nggak perlu kalau Max KDA tinggal satu ini aja ya, Prof. Ya, jadi NPIPO-nya alternatif bisa Bapak pilih. Max NPIPO atau Max QDE. Ini kan bisa kuantitatif juga ke Max Ya, KDA-nya. ya, yang tadi versi Pro-nya bisa statistik juga, Pak. Oh, Bisa. bisa statistik. Kalau yang biasa Nah, nggak? ya, kalau yang biasa, yang standar tadi hanya analisa kualitatif saja. Oh, kualitatif aja tetap berarti harus menggunakan tool analisis kuantitatif yang lain berarti ya. Ya, jadi kalau Bapak udah gunakan Smart PLS ya, saran saran saya yang mau berlisensi ya yang standar aja, Baik, ya baik, nggak Prof. usah yang pro ya. Tugas ini yang tugas sekarang itu download aja, Iya Pak, boleh boleh dari ada, video, Prof. boleh dari transkrip wawancara, itu diapakan, ya dicari temanya. Oh, baik. Ya. Oh, baik. Sebenarnya kalau kita disertasi itu ya mau menyeluruh, ya bisa kita gunakan apa ya Pak ya? Eh, Video bisa dari dari media sosial bisa kan, sehingga kita temanya bisa mengerucut gitu. Jadi Ya, kalau NVivo juga bisa, video dari YouTube bisa juga. ya Invivo juga bisa Pak. Invivo Atlas ya. Atlas udah ya kemarin kan Pak ya. Ya, Atlas tapi belum saya coba karena nggak bisa download. Ya Harus, Atlas ya memang harus license. ya lisensinya apa tinggi sekali gitu ya. Nah ini Max QDE dari Jerman bagus-bagus ini software dari Jerman Pak. Termasuk Smart PLS juga juara satu. Ini Max QDE juga juara satu di Jerman ya. Ya tapi di UIN ya lebih banyak menggunakan Invivo mahasiswa. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita. Lebih dan kurang itu saja dan berapa kali lagi pertemuan nanti mohon dikabari ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Mohon absen perkuliahan kita Pak diisikan ya. Saya udah Baik, kasih Prof. kemarin. Baik, Prof. Ya Pak, izin Pak. Nah soalnya Pak Yusrijal sering nanya juga. Ya, terima kasih dan Baik, ya Prof. Terima sampai kasih. jumpa lagi Pak. Assalamualaikum. Salam. Boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu.